Halo semuanya, Shalom. Pasukan tentara kerajaan Asyur sudah seperti mesin perang. Bisa menghancurkan siapapun yang menghalangi mereka. Israel sudah dihancurkan oleh mereka. Padahal Raja Israel pernah menghabisi 120.000 tentara Yehuda dalam satu malam. Dan itu bisa kita lihat di dalam 2 Tawari 28 ayatnya yang ke-6. Nah sekarang, bangsa Asyur ingin mengalahkan kerajaan Yehuda. Terbayang sudah ketakutan yang membayangi Raja Yehuda. Israel yang pernah mengalahkan Yehuda ternyata dengan mudah dikalahkan oleh bangsa Asyur, bangsa yang saat ini mengancam dirinya dan kerajaan Yehuda. Menghadapi Israel saja sudah tidak berdaya, apalagi menghadapi Asyur. Adalah Hizkia yang menjadi Raja Yehuda saat pengepungan Asyur terjadi. Meskipun dilahirkan dari ayah yang dikenal jahat, tetapi Hizkia membangun hidupnya dengan takut akan Tuhan. Seorang juru minuman Raja Asyur dikirim untuk memberikan peringatan terakhir, menyerah atau binasa. Dengan pongahnya, utusan ini menyindir kaum Yehuda. Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin kau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda? 2.000 pasukan penunggang kuda, pasukan Yehuda lebih kecil dari itu. Tetapi kesombongan Asyur telah sampai di hadapan Tuhan. Yesaya menubuatkan, siapakah yang kau cela dan kau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan, bahkan malaikat-malaikatnya sendiri. Raja Hizkia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan." Dalam tekanan yang sangat berat, Raja Hizkia melangkah ke rumah Tuhan. Tangannya terangkat, hatinya berseru, dia merendahkan diri di hadapan Raja di atas segala raja, Tuhan atas alam semesta. Keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah dalam kuil Nisroh Allahnya, maka Adramelech dan Sarazer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Penulis kitab Raja-Raja menuliskan hal yang menyatakan bahwa Raja Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya.
selalu ada pertolongan dan perlindungan kepada mereka yang hidupnya takut akan Tuhan. Amin.